Jawaban saya juga jawaban semangat. Kenapa enggak? Zainal Arifin Mahmud. Terjadi perpindahan pertukaran pemain di akhir waktu. Itu yang membuat siklusnya sekarang semuanya dua Anwar, dua Ernest, tiga saya. Dari tiga sutradara ini, dua di antaranya spesialis film horor. Kemudian keesokan harinya saya masuk ke kelas 2 alia atau kelas 11 mengajar Al-Quran hadis. Saya masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian santri. Hari ini pelajaran Quran hadis kita ganti dengan pelajaran politik. Saya bawa anak-anak kemudian ke perpustakaan, saya tontonkan mereka satu video bernama video Muhammad Natsir, Buya Natsir mengatakan, kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu sertai politik, jangan tidak usah berpolitik. Tetapi saudara-saudara jangan buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Itu kata Buya Natsir. Berangkat dari pernyataan atau perkataan guru besar sosiologi UGM Bapak Putu Wijoyo. Beliau pernah mengatakan bahwasanya teknologi, ilmu, dan manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan teknologi perang. Kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu. Kesenjangan adalah hasil ketimpangan manajemen. Semuanya tanpa iman. Transendental dalam arti spiritual akan membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah modern. Putu Wijoyo dalam Muslim Tanpa Masjid 1998. Persoalan pemilu hari ini, persoalan banyak juga ya memang terjadi di Papua. Sehingga memang kami memandang bahwa di dalam proses demokrasi hari ini di Papua juga itu ada muatan-muatan juga kepentingan-kepentingan lain yang kemudian tentunya akan memperburuk, terutama itu soal situasi juga dengan mengkontrol dan menguruskan kepentingan-kepentingan yang ada di Papua. Kata-kata dalam pasal yang dilanggar, benar nggak? Kita itu di drive-nya seperti itu. Teman-teman kalau belajar fakultas apapun kan pasti wajib mengambil pendidikan kewarganegaraan, PPKN. Kita selalu diajarkan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum. Tapi kita nggak pernah diajarkan apakah hukum sama dengan keadilan. Nggak pernah kita diajarkan itu. Undang-undangnya udah ada, cuma nggak ditegakkan. Dan ketika kita mau tegakkan, pertanyaannya itu lagi, pasal mana memang yang kami langgar? Teman-teman, ketika hukum sudah dikooptasi oleh kekuasaan, apapun yang mau kita perdebatkan secara hukum, nggak akan pernah bisa ketemu aspek keadilannya. Karena keadilannya sudah diambil duluan, dimaknai secara tidak adil. Penjelasan yang menarik, dan saya harus kasih kredit ke kawan saya ini karena ini bukan omongan saya. Kalau teman-teman buka podcast yang kami buat, jadi saya, Robertus Robert sama Rocky Gerung waktu itu bikin podcast di Tempo pada hari mencoblosan tapi sore. Nah, Robert itu bikin catatan yang menarik. Saya harus kutip dia karena ini kayak kita bikin penelitian kan, kalau memang acuan dia yang harus saya sebut, bukan omongan saya. Tanpa dicurangi, sistem ini sudah nggak sehat secara demokratis, sudah oligarkis lah, sudah kartel, kata Robert Soto.